Shalom sahabat delima yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini itu Jumat 19 April 2024. Tertulis dalam kitab Zakaria pasal yang ke-8 ayat 13, beginilah bunyinya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang Aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan, semua kita pasti punya pengalaman hidup yang pahit. Bahkan karena keterpurukan kita merasa pada saat itu kita dalam posisi titik nol. Dalam situasi itu, kita juga merasa bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan, atau kita merasa kita terkutuk, bahkan kita merasa kita sedang dihukum. Perasaan itu membuat kita tidak punya semangat, tapi banyak cara Tuhan yang bisa memulihkan orang-orang yang dikasihinya. Begitu jugalah firman Tuhan pada saat ini. Di saat bangsa Israel mengalami penderitaan, mereka terbuang dan hidup mereka terpuruk, tidak ada lagi harapan. Lalu Allah menjanjikan keselamatan melalui Nabi Zakaria, dan Allah juga tidak tinggal diam melihat bangsanya yang mengalami keterpurukan. Allah memulihkan bangsanya, dan Allah berjanji untuk mengumpulkan mereka kembali. Allah juga berjanji bahwa Allah akan membangun bait Allah yang di Yerusalem. Dengan janji itu adalah dengan satu tujuan, agar bangsa Israel memiliki semangat. Mereka punya pengharapan untuk meneruskan kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini, itu juga boleh memberikan kekuatan bagi kita. Apa yang kita hadapi pada saat ini, kesulitan apapun yang kita jalani pada saat ini, baik itu karena keberdosaan kita, atau karena kejahatan kita, lalu kita menghadapi banyak penderitaan. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita juga diberikan keyakinan bahwa Allah tetap mengasihi orang-orang yang selalu datang kepada Tuhan. Kesulitan hidup, mari kita yakini bahwa itu semua adalah sebagai proses buat kita untuk menerima kasih daripada Allah. Kesulitan hidup itu tadi Tuhan pakai untuk boleh memberikan pembaharuan iman kita di dalam kehidupan kita. Setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah rancangan yang terbaik buat kita, yang walaupun kita berpikir itu bukan Allah yang kebaikan buat kita, tapi melalui firman Tuhan, setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah untuk kebaikan bagi hidup kita. Melalui kasih Allah, melalui pertolongan daripada Tuhan, itu membuat kita, menuntun kita, supaya kita lebih mengenal seperti apakah Allah di dalam kehidupan kita. Melalui pertolongan daripada Tuhan, itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan seperti apakah perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita dituntun untuk boleh menjadi orang-orang yang semakin mengandalkan Tuhan. Dan melalui firman Tuhan juga, kita diingatkan agar kita tidak khawatir, tidak takut dengan kehidupan ini. Dan kita selalu kuat hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang mengingatkan kita, ternyata
orang-orang yang sudah merasa diberkati, orang-orang yang sudah menerima berkat daripada Tuhan. Kita diminta agar kita menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kita. Apakah berkat yang boleh kita tunjukkan? Apakah berkat yang boleh kita berikan kepada orang lain? Bukan hanya materi saja, tapi berkat itu tadi, bagaimana kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Seperti apakah kita tadi boleh punya pengaruh di dalam orang-orang yang paling dekat dengan kita. Berkat Tuhan memampukan kita untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Untuk itu, marilah kenali berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Dan kita dimampukan untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Amin.